Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslimin dan muslimah rahimakumullah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Namun satu hal yang pasti, kematian adalah hal mutlak yang akan datang kepada setiap manusia. Nasib seorang muslim setelah kematian bergantung pada amal ibadahnya selama hidup. Jika kebaikannya lebih banyak, surga menantinya. Tapi jika maksiatnya lebih dominan, maka neraka pun menjadi tempat kembalinya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Siapakah mereka? Yang pertama, Qabil, anak dari Nabi Adam alaihissalam. Ia iri kepada saudaranya Habil dan tega membunuhnya hanya karena masalah wanita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dibunuh secara zalim kecuali Qabil akan menanggung dosanya, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran dijelaskan, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'ud dhalimin. Sesungguhnya aku ingin agar Qabil memikul dosaku dan dosamu, agar engkau menjadi penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 29. Yang kedua selanjutnya adalah Qarun, sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dulu ia miskin, lalu kaya karena doa Nabi Musa. Namun setelah itu ia sombong dan menolak perintah Allah, maka Allah menenggelamkannya bersama hartanya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Qarun juga disebut dalam ayat yang lain, fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Mereka menyombongkan diri di bumi dan mereka tidak akan dapat lolos. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Lalu yang ketiga adalah Fir'aun. Fir'aun adalah raja Mesir yang kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Ia menolak dakwah Nabi Musa dan membunuh bayi-bayi Bani Israel. Akhirnya Allah menenggelamkannya di Laut Merah. Allah berfirman, kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang, dan pada hari kiamat dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 46. Lalu yang keempat dan yang kelima adalah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Meski paman Nabi, Abu Lahab justru menjadi musuh utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dan istrinya Ummu Jamil selalu menyakiti Nabi. Al-Quran mengabadikan mereka dalam surah Al-Lahab.
binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan istrinya pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Yang keenam adalah Haman, menteri Fir'aun. Ia mendukung kekejaman Fir'aun dan memimpin pembangunan menara kesombongan untuk melihat Tuhannya Musa. Fir'aun berkata, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Haman juga tenggelam akhirnya bersama dengan Fir'aun. Yang ketujuh adalah Kan'an, anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Meski anak Nabi, Kan'an menolak ikut naik bahtera dan memilih menyendiri di gunung. Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari banjir. Nuh berkata, tak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini kecuali yang dirahmatinya. Quran Surat Hud ayat 42 dan 43. Akhirnya Kan'an pun tenggelam bersama orang-orang kafir. Yang kedelapan dan yang kesembilan adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihissalam. Mereka berkhianat terhadap suami mereka yang merupakan nabi dan enggan mengikuti ajaran tauhid. Allah berfirman, "Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Yang ke-10 adalah Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar adalah pembuat dan penjual berhala. Ia menolak ajakan anaknya menuju tauhid. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Bukhari. Azar pun digambarkan sebagai sosok hina pada hari kiamat dan berubah wujud menjadi makhluk yang dilempar ke neraka. Yang ke-11 adalah Namrud, raja Babilonia. Ia menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyembah berhala. Allah menghukumnya dengan cara tak terduga. Seekor lalat masuk ke hidungnya dan menyiksanya selama 400 tahun. Namrud meninggal dalam kekufuran, tetap membangkang hingga akhir hayatnya. Sahabat muslimin, itulah 11 nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka dalam Al-Quran dan hadis. Meski sebagian dari mereka memiliki hubungan darah dengan para nabi, namun kekufuran dan pembangkangan mereka membuat mereka celaka. Ini adalah pelajaran besar bagi kita. Iman dan amal soleh lebih penting dari garis keturunan. Semoga dari kisah-kisah ini kita mengambil pelajaran, menjauhi sifat-sifat mereka dan terus memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.